إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الرحمات والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita di dunia ini untuk melakukan perjuangan. Inilah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita untuk berjuang. Seperti yang kita dengarkan di perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah kemarin, jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Memang kesukaran, rintangan, itulah sifat asli kehidupan dunia ini. Ketika kita berhadapan dengan kesukaran, kita tidak aneh, kita tidak heran, kita tidak terkejut, bahkan kita siap setiap waktu. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui lahirnya dan layaknya dunia ini adalah untuk melahirkan sesuatu rintangan-rintangan. Dan kita sudah dengarkan bagaimana kita menjalani rintangan tersebut. Dan Al-Imam Ahmad menyambung perkataannya di kitab Al-Hikam, di keberkataan yang ke-33, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti atau macet suatu permintaan yang semata-mata engkau minta atau engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu Allah, dan tidak mudah tercapai permintaan pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Di dalam dunia yang banyak rintangan ini, banyak kejadiannya, kita harus memahami benar makna perkataan ini, bahwa tidak akan terhenti atau macet suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Allah. Selama manusia hidup di dunia ini memiliki satu modal. Apa modalnya? Anugerah Allah. Bukan dia bersandar dengan kekuatannya, bukan dia bersandar dengan akal dan fikirannya untuk berjuang di kehidupan dunia ini, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, untuk perjuangannya atas anak dan keluarganya. Barang siapa yang sudah mengambil nasibnya, menyerahkan nasibnya, akalnya yang banyak berputar, dia sudah serahkan sama Allah. Orang-orang seperti ini sesungguhnya Imam Ahmad bilang tidak akan macet, tidak akan terputus, tidak ada jalan, pasti ada jalannya. Kenapa? Karena dia sudah sandarkan kepada anugerah Allah.
Orang yang sudah memberikan hidupnya ini dan menyandarkan bahwa hidupnya ini segala perjuangannya dia serahkan kepada anugerah, artinya dia berkeyakinan bahwa ini kehidupan adalah pemberian Allah. Hidup ini adalah anugerah. Nah, orang yang seperti ini tidak akan macet, pasti ada jalan saja. Tapi kalau manusia sudah bersandar dengan kekuatanku, kalau bukan dengan akalku, kalau bukan dengan fikiranku, tidak bisa kita makan, tidak bisa kamu hidup. Kalau bukan dengan tenagamu, akhirnya ketika tenaganya tidak ada, dari mana dia hidup? Alhamdulillah, banyak manusia yang hidup bukan dikarenakan tenaganya. Ada 2 orang dulu. Satu orang berpikir yang benar, dan satu lagi mempunyai pemikiran yang benar juga. Ini satu bersandar dengan Allah secara sepenuhnya karena sudah sampai di kedudukan itu. Dia bersaudara dalam rumahnya. Dia bilang, wahai saudaraku, bagaimana kau bisa dapatkan rezeki kalau kau duduk saja di rumah ini? Kalau mau dapat rezeki, berjuang keluar. Jangan cuma bersandar kepada Allah, berjuang. Yang satunya bilang, sudahlah, ilmumu itu benar, tapi aku yakin hidup ini adalah pemberian Allah. Penuh. Hebat ini orang, memang bukan dibuat-buat. Dia sudah yakin ini hidup pemberian Allah. Kalau ada bagianku, pasti datang bagian itu kepadaku. Sudah, kita lihat siapa yang benar. Aku keluar mencari rezeki dengan tenagaku, dengan kekuatanku, berikhtiar. Kau di dalam ini, kau di dalam rumah. Keluarlah saudaranya ini, sampai di luar, subhanallah, bekerja dapat rezeki, pulang, lihat saudaranya masih dalam rumah. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kamu duduk di rumah, lihat aku pulang bawa makanan, dapat rezeki. Apa sebab? Karena aku berjuang, karena aku mengeluarkan tenaga, pikiranku, akhirnya aku dapatkan rezeki ini. Kamu di dalam rumah, saya tidak mungkin dapat rezeki. Sudah aku bilang tidak bisa dapatkan, masih kau di dalam rumah. Diam. Sudah, ini ambil makan dan makan. Makanlah dia berdua. Wahai saudaraku, lihat aku dapat rezeki. Sekarang kita makan berdua. Padahal kau yang keluar rumah, padahal kau yang berpikir. Sekarang aku juga dapat rezeki. Apakah salah satunya ini salah? Enggak. Ini punya pegangan, ini punya pegangan. Tapi yang bagus, berkata para ulama, al-jawarih ya'mal, al-jawarih ta'mal, wal qulub tusyahid. Anggota badan kita ini berbuat, berjuang, tapi hati menyaksikan anugerah Allah. Itu yang paling benar. Dua-duanya main. Hati menyaksikan Allah dan badan kita berperang, berbuat, berikhtiar. Yang salah yang mana? Yang salah manusia yang berjuang tapi tidak bersandar dengan anugerah Allah. Dia menganggap tenaga dan fikiranlah yang bisa menjadikan kehidupan ini. Ikan bisa hidup di dalam air. Kita 5 menit mati, ikan bisa hidup. Kenapa? Allah berikan anugerah itu. Akhirnya dia bisa menari, bisa makan, bisa hidup. Berkat apa? Berkat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita serahkan nasib kita, berpikir masa depan, berpikir di dalam kehidupan yang banyak rintangannya ini. Setelah imam tadi mengatakan hidup ini banyak rintangan, tidak mungkin lepas dari rintangan, karena sudah
sudah wayahnya memang tempat ini tempat rintangan. Alangkah gilanya, alangkah ruginya, alangkah bangkrutnya manusia di dalam dunia yang banyak kejadiannya ini, banyak rintangan, tidak melihat anugerah Allah. Dia mau berjalan di dalam dunia yang banyak rintangan ini tanpa pemberian Allah. Oh, nekat benar. Hidup di dunia tidak mau diberi sama Allah. Hidup di dunia tidak bersandar dengan yang menciptakan dunia. Ada seorang guru bilang, wahai muridku, itu ada anjing. Ada anjing. Anjing ini galak. Kau liwati anjing tersebut. Bagaimana caranya supaya kau bisa selamat dari anjing itu? Aku lari, wahai guruku. Kalau kau lari, kau akan dikejar anjing. Ada mobil kan? Kalau kau lari, kau akan dikejar anjing. Baiklah, aku lempar dia, ajak berantem. Oh, kau capek ngajak berantem sama anjing, bisa-bisa kalah. Bagaimana jalan keluarnya supaya kau bisa selamat dari anjing itu? Lari, dikejarnya, diajak berantem, kita bisa digigitnya. Kita lempari, bisa kejar-kejaran kita sama anjing. Coba cari jalannya, wahai muridku. Dah tahu, wahai guruku. Panggil yang punya anjing. Karena yang punya anjing ini nurut sama tuannya. Begitu juga hidup ini. Ini dunia punya Allah. Yang menciptakan macan Allah. Yang menciptakan anjing yang menggonggong-gonggong Allah juga. Semuanya tidak ada lepas dari Allah. Mau selamat di dunia ini bergantung dengan Allah. Karena punyanya Allah ini tempat punyanya Allah, dunia punyanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak melihat Allah, manusia yang hidup tidak bersama Allah, capek hidupnya. Bingung dia. Rugi benar manusia yang belum ketemu dengan anugerah Allah. Jadi bersandarlah sama Allah. Minta anugerah Allah. Karena ini tempat punya Allah. Orang yang sarap, orang yang gila mau menjalani hidup ini tanpa bersama Allah, dia akan capek. Dia akan bingung. Punya harta bingung. Punya ini bingung. Hatinya penuh dengan bisikan dan lain-lainnya. Tapi kalau punya Allah, tidak punya harta pun senang. Punya Allah, apapun yang terjadi senang. Punya Allah, dunia ini tidak bisa membuat hatinya kebingungan karena dia sudah memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itulah Al-Imam mengatakan tidak akan terhenti atau macet suatu permintaan yang semata-mata engkau minta, engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu Allah. Semua hajat kita, permintaan kita serahkan dengan kekuasaan Allah. Kita minta hajat ini dikabul dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaan-permintaan seperti ini tidak akan terputus. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan anugerahnya dikarenakan doa-doa seorang hamba yang hidup di dunia ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau orang mukmin sudah berdoa mau sesuatu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya anugerah Allah akan ada pada dirinya. Kalau sudah ada anugerah ini, ada rahmat Allah ini, kehidupan manusia akan bahagia. Pertolongan Allah pun akan terus ada. Terkadang si hamba ini mintanya sekolahnya kedokteran,
mintanya dari dokter. Ada anugerah Allah. Ketika anugerah turun, ini mungkin tidak cocok untuk jadi dokter. Rizkinya subhanallah, buka toko rame akhirnya. Kalah rizkinya jadi dokter. Allah yang memilihkan dia. Berapa banyak kita lihat orang kuliah ini S1, S2, buka kerjaan, tak taunya ini yang jalan. Berkat apa? Dia meminta sama Allah. Akhirnya Allah pilihkan, jangan yang ini. Terkadang bukan di dunia, Allah ganti. Ini orang kalau di dunia dia punya duit banyak, dia bisa lupa sama Allah. Diberikanlah sama Allah, hajatnya dikabulkan di akhirat. Ada yang diampunkan dosanya. Itulah anugerah Allah, tidak bisa kita ukur. Pemberian Allah, anugerah Allah tidak bisa diukur oleh akal manusia. Tapi si hamba tadi karena sudah berdoa meminta hajatnya, ketika hajatnya diganti dia tahu Allah menginginkan hajatnya ini. Bukan dia berputus asa ketika dia tidak dapatkan hajat yang dia mau. Karena dia sudah bergantung dengan anugerah Allah, dan anugerah ini tidak terfokus dalam satu hajat, akan tetapi dia bisa menyebar ke hajat-hajat yang lain. Tergantung pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan macet, tidak akan terputus, tidak akan terhenti si hamba yang hidup bersama doa. Rasulullah bersabda, tidak akan binasa manusia yang hidup dengan doa. Ada sesuatu apapun yang dia inginkan, minta sama Allah dia, ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad tidak mau bergerak kecuali dengan doa. Mau makan doa, masuk masjid doa, ini minta sama Allah, minta sama Allah. Segala sesuatu dia minta sama Allah. Itu senjatanya orang yang sudah percaya sama Allah. Kalau orang sudah hidup bersama anugerah Allah, dia berdoa, namanya hidupnya berjalan di dunia yang penuh rintangan ini dengan senjata sudah. Insya Allah kalau sudah punya senjata, aman kita. Tengah hutan banyak binatang, banyak hewan-hewan yang buas. Tapi kalau kita punya senjata, aman. Ada hewan melihat senjata kita saja sudah takut. Begitu juga hidup di dunia ini. Kalau banyak berdoa, pagi-pagi berdoa, siang-siang berdoa, malam berdoa, masuk pasar berdoa, niscaya ketika kita ada masalah, ada sesuatu fitnah dunia, insya Allah doa ini akan menyelamatkan kita. Dan anugerah inilah yang akan menjadikan kita berfikiran dengan fikiran yang benar di dalam menjalani hidup. Dan juga tidak mudah. Imam bilang tidak mudah tercapai, tidak akan tercapai, dan tidak mudah tercapai. Pengharapan, ada harapan kita, pengen ini, pengen itu. Tapi harapan-harapan tersebut tidak kita sandarkan kepada anugerah Allah. Akan tetapi dengan kekuatan fikiran kita, aku dengan kekuatanku aku mau begini, dengan kekuatanku aku mau kaya raya, dengan kekuatan dan fikiranku aku mau begini dan begitu. Oh, pengen hajatnya kabul dengan hebatnya dia. Orang-orang seperti ini tidak gampang dia dapatkan sesuatu itu. Banyak bisikannya, banyak ketakutannya. Dia bersandar dengan kekuatannya, tiba-tiba sakit. Oh, ketakutan langsung. Putus asa. Kenapa? Ada penyakit. Tapi orang yang bergantung dengan anugerah Allah, subhanallah, terkadang dia duduk di rumah, rizkinya datang. Kenapa? Dia tidak menganggap rizki itu ada urusannya dengan tenaga dia. Memang badan berikhtiar, tapi hati menyaksikan anugerah Allah. Tapi kalau orang tidak melihat anugerah Allah, dia menganggap bahwa dengan begini dia akan dapatkan begini. Kalau dia tidak keluar rumah, dia tidak dapat rezeki. Ketika dia sakit, dia menganggap rezekinya tidak ada sudah. Tapi orang yang bergantung sama anugerah Allah, subhanallah, ada tetangga yang nganterin makanan,
Subhanallah, ada teman nelfon nganterin makanan juga. Allah gerakkan semua makhluknya karena orang ini bersandar hidupnya dengan anugerah Allah. Jadi nasib kita harus kita serahkan sama Allah. Kalau nasib kita serahkan sama kekuatan diri kita tidak sanggup. Kena penyakit sedikit aja sudah lemes satu badanan, mau mikirin nasib. Mau kita serahkan nasib kita sama diri kita, sama kekuatan kita. Keluarkan kekuatan, berjuang harus, akan tetapi hati menyaksikan anugerah Allah. Karena cuma orang yang mengatakan hidup, bala, rezeki, maut, jodoh, ini pemberian Allah, ini anugerah Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan tenang dan berani hidupnya, berani menghadapi rintangan, berani menghadapi apapun walaupun tidak punya apa-apa, tapi dia di dalam kehidupan dunia yang banyak kejadian dan rintangannya, dia berani karena dia tahu ada anugerah Allah yang tidak pernah terputus. Pemberian Allah ini tidak pernah kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari ada yang baru dari Allah, setiap hari. Memang sifatnya sang raja Allah. Ini punyanya Allah, dunia sebesar ini nih. Bahkan jagat raya ini punya Allah. Tidak ada satu gerakan pun kecuali dia yang izinkan dan dia yang mau. Namanya raja pasti punya mau. Kalau tidak mengatur, namanya bukan raja. Ada wali kota kada di Samarinda? Ada. Ngatur enggak? Enggak ngatur. Oh, bukan pemimpin. Namanya pemimpin harus ngatur. Begitu juga Allah, dia yang punya dunia, dia juga yang mengatur. Kalau dia tidak mengatur, bukan raja namanya. Itu sifatnya raja, punya mau. Hamba tidak bisa punya mau. Kita tidak berani bilang mau ini mau itu, karena yang berhak memiliki kemauan yang punya barang, yang punya tempat, yang punya keinginan adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Orang yang sudah bersandar sama kekuatan dirinya, kepandaian dirinya, orang-orang inilah yang akan capek hidupnya. Jadi buat apa kita pandai? Harus kita pandai, harus kita punya ilmu, harus kita berjuang, harus kita memiliki kekuatan. Yang tidak boleh kita serahkan, sandarkan hidup kita dengan kepandaian tersebut atau kekuatan yang kita miliki. Itu yang dilarang. Kalau punya ilmu, punya kepandaian harus dianjurkan. Tapi kalau sudah menggantungkan nasib kita dengan kepandaian, menggantungkan rizki, melihat anak kita ini kurang pandai, tidak ada rizki, tidak tahunya ada rizki nanti. Subhanallah, ada orang tidak pandai, rizkinya kalah orang yang pandai. Rizkinya kalah sama orang yang pintar. Rizki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak pandai, subhanallah, istrinya cantik, kalah yang pandai. Nah, jadi ada masing-masing ada bagian dari Allah, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah. Berserahlah kepada Allah. Ini hidup, mulai detik ini jangan terlalu banyak menyerahkan. Bagaimana kalau tidak aku pintar, tidak bisa. Kalau dia tidak menolong aku, tambah lagi kita serahkan nasib kita dengan kekuatan orang lain. Ya Allah, bala, rezeki, maut, jodoh kita. Mari kita hidup bersama Allah. Bagaimana bersama Allah? Berdoa pagi-pagi, berdoa, berjuang, menggantungkan hati kita ada Allah. Bukan ada gambarnya si fulan yang menolong, gambarnya si fulan yang bisa berbuat. Yang ada kekuatan Allah. Itu gambaran itu yang kita, ya Allah, tolong hambamu ya Rabb. Ya Allah, sayangilah hambamu. Pagi-pagi keluar, bergerak. Al-harakah barokah dibilang. Orang yang bergerak itu dapat berkah. Termasuk di dalam hadis bahwasanya membuka pintu rezeki seorang perempuan atau laki-laki yang menyapu rumah di pagi hari, itu membuka pintu rezeki. Pagi-pagi menyapu itu membuka pintu rezeki. Kembali kita ke perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari. Setelah dia sebutkan dunia banyak rintangan, tapi jangan takut, kita disuruhnya berdoa.
Karena semua sesuatu yang digantungkan dengan anugerah Allah, tidak ada perkara yang akan lebih lancar daripada perkara yang kita jalani yang bersama doa tersebut. Nikmat, dan tidak akan terputus hajat-hajat kita itu karena kita sudah memakai doa dalam menjalani hajat itu. Min alamatin nujuh fil nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Seorang arif berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya. Dan siapa dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya, diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, yakni hanya sampai di situ saja, dan tidak dapat mencapai bahagian-bahagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal menyandarkan diri kepada Allah. Dalam ibadah saja ini, manusia yang beribadah, di mana dia mau sampai kepada Allah, ibadahnya ini pengennya sampai kepada Allah, tapi dengan perantara sesuatu selain Allah. Perantaranya itu sesuatu selain Allah. Dia sholat, dia bilang apa? Aku sholat menyembah Allah. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia sudah memulai dengan sesuatu, yaitu dirinya sendiri. Sesuatu ini dia hadiahkan sholat itu kepada Allah, padahal sholat itu sendiri dari Allah. Itulah auliaillah, orang solihin, orang yang sudah mengenal Allah. Dia bilang, ini amal kebaikan dari Allah, yang sholat ini Allah, aku sholat dengan dayanya Allah kepada Allah, menuju Allah. Jadi ibadahnya sudah dari Allah, bersama Allah, untuk Allah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah semuanya. Orang inilah beribadah dengan bertawakal, sudah beribadahnya sudah berserah juga sama Allah. Dalam ibadah saja kita harus berserah. Begitu juga di dalam perjuangan kita, perjuangan hidup. Barang siapa dari awal perjuangannya, seperti tadi, dari awal ibadahnya sudah menyerahkan bahwa ini sholat, ini puasa adalah sesuatu dari Allah dan kuserahkan kepada Allah, kuhadiahkan pun menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perjuangan, mencari harta, menghadapi cobaan, mencari jodoh dan lain-lainnya. Kalau dari awalnya berdagang, dari awalnya sudah berserah sama Allah, niscaya orang-orang ini di puncaknya nanti akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Dari awal sudah berserah sama Allah. Kalau mau sukses dan mau mendapatkan pertolongan Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang punya dunia ini janji dia akan mencukupi kita. Tapi bagaimana, Bib? Ini banyak manusia kita sudah tawakal, subhanallah, buka toko akhirnya tutup toko tadi. Iya, padahal dari awal berdagangnya sudah pakai tawakal. Dikatakan barang siapa yang dari awalnya sudah berserah kepada Allah, maka niscaya perjuangannya akan sukses. Ini buktinya dari awal buka toko, dari awal kerja sudah tawakal sama Allah. Pakai doa, berdoa, namanya orang tawakal. Tapi akhirnya bangkrut, akhirnya hancur. Sekarang kerjanya apa? Sekarang alhamdulillah saya buka toko lain lagi, rame. Nah, itulah jalannya. Ya, subhanallah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang lain.
Dulu saya buka toko tawakal begini, sekarang bagaimana? Sekarang saya kerja, alhamdulillah dapat gaji begini. Nah, itulah jalannya. Jalan tawakal tadi puncaknya ke situ. Karena Allah mempunyai hikmah dalam kejadian ini. Ada orang sekolah insinyur ini, insinyur itu, akhirnya rezekinya di sini dan di situ. Selama dia bertawakal di dalam perjuangannya, dia akan diberikan jalan oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah nanti yang akan mencukupinya. Jadi dari awal apapun perjuangan kita sudah niatkan dulu. Dan jangan melihat anugerah Allah itu sempit, besar anugerah Allah. Tertutup jalan ini, Allah buka jalan ini. Allah tahu apa yang cocok sama kita. Allah tahu apa yang pantas untuk kita. Allah tahu apa yang tidak akan membuat kita tersesat di dunia ini sampai akhirat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang terang makmur waktunya dengan taat di masa salik permulaannya. Waktu awalnya sudah ada sinar, sudah ada tawakal, sudah benar-benar taat dalam perjuangan, dalam ibadah. Dari awal ibadah sudah penuh niat yang bagus, bertawakal bahwasanya solat ini dari Allah. Itu kalau dalam ibadah. Dalam perjuangan sudah dia tahu bahwa perjuangan ini dia sudah serahkan dari awal dia berdagang, dari awal dia berjuang, meminta kekuatan Allah, bertawakal kepada Allah, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan terang pula di masa akhirnya. Orang yang dari awal bagus, nanti insya Allah akhirnya akan bagus. Awal niat, akhir niat. Kalau sudah awalnya sudah bagus, Imam Ja'far Shadiq katakan niat yang baik ini seperti tanah yang subur. Tanamin apapun dia akan besar karena tanahnya sudah bagus. Sabar saja akan besar pohon ini. Apa sebabnya? Awalnya sudah bagus. Barang siapa awalnya sudah bagus, nanti di akhirnya akan muncul kebaikan itu. Karena sudah dimulai dengan kebaikan. Orang zaman dahulu, bahkan para ulama mendidik murid-muridnya. Kami dulu belajar dididik niat seperti membaca bismillah. Tak boleh bergerak apapun kecuali pakai niat dulu. Mau ke masjid pakai niat, mau belajar pakai niat. Sebelum belajar sudah pasang niat dulu di rumah. Mau ini supaya dapat berkah, supaya niat baik. Karena niat yang baik ini adalah sesuatu permulaan yang baik. Barang siapa sudah dimulai dengan yang baik, niscaya akhirnya akan baik. Ini amalan ringan, tapi hasilnya dalam kehidupan bisa menghancurkan rintangan-rintangan kehidupan dunia ini. Bisa menghancurkan segala kesusahan-kesusahan hidup. Kenapa? Orang ini ketika hidup pakai niat. Lihat saja di Jawa, di mana-mana orang iki kerjain niat orang ini. Niat. Akhirnya jadi. Kenapa? Niat kerjanya. Jangan lupa niat. Apa sebab? Dia adalah awal daripada kebaikan. Barang siapa dari awalnya sudah penuh cahaya, sudah ada niat, ada tawakal, ada doanya, niscaya puncaknya nanti akan penuh kemakmuran dan penuh cahaya. Coba kita letakkan terus barang ini. Ini modal kita. Bukan duit saja modal ini. Modal perjuangan ini. Modal dari Nabi Muhammad SAW. Apa? An-niyat. Permulaan yang baik. Kalau sudah awalnya baik, insya Allah baik semuanya. Kalau sudah awalnya sudah tidak baik, nah susah. Orang kerja saja lebih baik pahit-pahitan. Yang penting baik dari awal, jelas dari awal. Daripada awalnya sudah tidak baik, akhirnya tidak baik. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Siapa yang terang makmur waktunya dengan taat di masa salik, di masa permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya.
sampainya dengan cahaya nur ma'rifat. Dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, salat, ibadah dan lain-lainnya, puasa, jikalau di awal punya niat yang benar, dari awal ibadahnya, dari awal solatnya, puasanya, memerangi hawa nafsunya, sudah punya niat yang baik. Niatnya bukan mau cari kesaktian, niatnya bukan mau hebat-hebatan, bukan mau sombong-sombongan, niatnya memang mencari ridho Allah. Sudah itu pakai doa lagi karena tahu dia mau dekat sama Allah, minta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya, meminta kepada Allah untuk menyelamatkan ibadahnya ini dari sesuatu yang tidak baik sehingga diterima oleh Allah, dari sesuatu kemusyrikan, dari sesuatu kesombongan, dari ketidakikhlasan. Dia minta solatnya ini diterima oleh Allah karena dia tahu ikhlas, tawadhu itu juga pemberian Allah. Dari awal dia sudah pakai niat minta dijaga sama Allah. Ibadahnya pun dia tahu ini ibadah punyanya Allah, dan dia untuk Allah dan bersama Allah. Dari awal dia sudah letakkan itu. Nah, orang-orang seperti ini niscaya ketika dia sampai ke puncak ma'rifatnya dipenuhi oleh cahaya. Ketika dia dekat sama Allah, mengenal Allah dengan cahaya, awalnya sudah bagus. Mari kita mengawali kehidupan kita, memperbaharui lagi. Yang lupa pakai niat, yang lupa memulai dengan kebaikan, dimulai. Solat saja di dalam madhab kita harus pakai permulaan. Apa mulanya? Dengan niat. Dari niat itulah tahu bahwasanya kita memulai sesuatu kebaikan. Ini modal. Kita sudah lihat orang mau berdagang pakai modal, mau perang pakai modal. Ini ada rintangan hidup, cuma kita pikirkan aja bagaimana ini hidup banyak kejadiannya, ini susah. Sudah, daripada mikirin dunia yang banyak kejadian dan inilah dunia, coba kita mulai dengan sesuatu yang baik. Mulailah, karena ini modal keselamatan. Kalau sudah tidak dimodali keselamatan ini, belum kita modalkan. Kita modali dengan cuma dunia dan harta. Kita lihat dunia ini sudah hancur dengan dunianya dan kejadian dunianya. Dengan harta malah tambah hancur. Tapi kalau dengan niat yang baik, kebaikanlah yang akan muncul. Nabi Muhammad membawa permulaan ini. Innamal a'malu binniyat. Sempurnanya amal kalian ini dengan niat. Ada modal rumah tangga kita sudah modali. Perjuangan hidup kita sampai akhir hayat, sisa umur kita ini kita sekarang mulaikan lagi untuk memberikan satu modal kekuatan hidup yang sangat dahsyat. Apa itu? Memulai sesuatu dengan yang baik. Karena permulaan inilah yang kita tanam sekarang akan menumbuhkan kebaikan di hari nanti, di dunia dan di akhirat. Orang baru jalan keluar rumah, subhanallah, ingat mau keluar rumah, keluar sampai situ ada fakir miskin. Tidak ada fakir miskin, tapi sudah niat kalau ketemu fakir miskin aku mau sedekah. Kenapa? Mudah-mudahan permulaan aku keluar ini jadi kebaikan. Niat baik. Subhanallah, baru niat mau nolong orang, Allah angkat bala. Mestinya dia tabrakan, jadi tabrakan. Berkat ada niat. Semestinya tadi ada sesuatu yang dia hadapi di tengah jalan, berkat pas keluar rumah dia sudah niat mau menolong orang, Allah alihkan bala tersebut berkat ada niat. Hebat niat ini. An-niyah matiyah, dibilang niat inilah kendaraan kita nanti di akhirat. Yang punya niat punya kendaraan, sudah bisa kemana-mana. Yang memiliki permulaan yang baik ada jalannya. Karena disebutkan an-niyah matiyah, niyah itu kendaraan. Kalau sudah punya kendaraan, pasti kendaraan ini bertemunya dengan jalan. Punya niat, punya jalan. Punya permulaan yang baik, punya jalan yang baik insya Allah. Karena sudah ada permulaan yang baik. Sabar terbuka jalan. Sabar terbuka jalan. Ada permulaan yang baik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita di dunia yang banyak rintangan, di dunia yang banyak kejadian ini, Allah modali kita dengan niat dan permulaan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anugerahnya terus menghujani kehidupan kita, menghujani hati, zahir dan batin kita, mengangkat segala bala, mengangkat segala wabak, mengangkat segala penyakit zahir dan batin, membuka jalan kebaikan sebesar-besarnya untuk kehidupan kita, dan Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman, dan segala kejahatan manusia, mata kedengkian dan kedoliman manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah rubah keadaan kita sebaik-baik keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita memperbaharui keimanan kita dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, 70 kali malam-malam hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah cukupkan hajatnya sampai terbit matahari. Barang siapa baca pagi-pagi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, Allah cukupkan apa yang dia mau nanti sampai terbit sampai terbenam matahari. Dan Allah jaga segala kejahatan dari segala kejahatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa itu? Cukup bagiku kami Allah, dan dialah wakil hidup kita ini. Nah, orang ini namanya sudah bersandar sama anugerah Allah. Mau kemana kita kalau bukan ke anugerah Allah? Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Pengen buah ilmu ini, jangan kita dengar aja. Pengen ada buahnya, amalkan. Nah, berbuah baru kita bisa rasakan manisnya. Ini manisnya. Karena kita beramal sudah, ilmunya sudah ada, amalkan. Tinggal amaliyahnya apa? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Pagi 70 kali, pagi 00:05 selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.